Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Sutopo selaku fasilitator, dan yang saya hormati Ibu Dewi Pujiani selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Anissa Nur Aisyah Wulandari. Dan pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap pertama pada kegiatan coaching supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut adalah kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Wulan. Bulan sedang sibuk apa tidak? Oh ya, alhamdulillah kebetulan ya. Baik, saya minta waktunya sebentar Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi seperti yang kemarin saya katakan sebelumnya, bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Wulan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membantu Bu Wulan dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini nanti Bu Wulan bercerita, nanti kita akan ngobrol santai-santai saja ya Bu. Nah, dan di sini di kegiatan praobservasi ini saya ingin mengetahui sudah sampai di mana persiapan Bu Wulan untuk kegiatan supervisi nanti, dan untuk pembelajaran hari ini apa yang Bu Wulan harapkan? Harapannya saya hari ini adalah kita bisa bincang saling tukar pendapat. Nah, dari pengalaman kita, saya sebagai teman kita di sekolah bisa mendapatkan ilmu yang kita sudah pelajari, sehingga saya bisa menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Oh baik Bu Wulan, jadi yang Bu Wulan harapkan itu kita bisa saling sharing, berbagi informasi ya, terkait pembelajaran yang akan Bu Wulan lakukan. Semoga saya bisa membantu dan semoga Bu Wulan tidak terbebani dengan adanya kegiatan supervisi ini ya. Oke, nah kalau boleh tahu hari ini Bu Wulan akan mengambil materi apa ya Bu? Materi yang akan saya ambil adalah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sosial, yaitu materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Oh, gitu. Jadi hari ini Bu Wulan akan mengambil materi ilmu pengetahuan alam, materi tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Wulan susun itu apa kira-kira? Tujuan pembelajaran yang sudah saya susun untuk pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mengetahui, dapat memahami bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri dan juga fungsi-fungsinya. Oh baik Bu Wulan, berarti Bu Wulan akan menyelesaikan masalah tentang fungsi-fungsi bagian pada tumbuhan ya. Oh baik Bu Wulan, di sini kan tentunya Bu Wulan sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Wulan lakukan sampai dengan hari ini? Untuk saat ini saya sudah menyiapkan modul ajar pembelajaran, sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat. Baik, jadi sudah lengkap sekali ya, ada RPP, kemudian ada LKPD juga ya. Bu Wulan sudah merencanakan, sudah menyiapkan sedemikian rupa dan sudah lengkap sekali. Dan apa yang tadi Bu Wulan persiapkan itu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya di sini ada materi yang mungkin anak-anak itu kesulitan untuk menangkap materi tersebut, atau mungkin anak-anak ada yang merasa ini kok sulit sekali ya Bu. Nah, jadi bagaimana kira-kira Bu Wulan akan menyampaikannya seperti apa kepada anak-anak yang seperti ini Bu? Untuk anak-anak yang sudah bisa menangkap, sudah memahami materi yang saya sampaikan, biasanya anak-anak akan saya berikan penalaran suatu masalah di sekitar tumbuhan tersebut itu sendiri, selain dari materi tumbuh-tumbuhan dan juga fungsinya. Tapi untuk anak-anak yang belum bisa menangkap dengan baik, maka saya akan melakukan itu bertahap. Jadi setiap bagian-bagian tumbuhan itu sendiri saya jelaskan satu persatu agar anak-anak lebih memahami dan juga menyediakan berbagai benda konkret yang bisa mereka lihat dan juga bisa amati secara Baik Bu Wulan. Jadi yang Bu Wulan sampaikan ini berarti tentang kesiapan belajar siswa juga tadi ya. Ada siswa yang memang menangkapnya cepat ya, kadang ada siswa yang biasa saja dalam menangkap pembelajaran. Kadang juga ada siswa yang pelan ya, atau sedikit lambat dalam menangkap pembelajaran. Nah, terkait dengan kesiapan pembelajaran ini, kesiapan belajar siswa ini, tentunya Bu Wulan punya strategi atau model pembelajaran yang bisa digunakan terkait dengan materi IPAS tadi, ilmu pengetahuan alam dan sosial tadi. Nah, saya minta tolong coba Bu Wulan ceritakan secara singkat bagaimana pembelajaran yang akan Bu Wulan lakukan. Menurut saya itu kemampuannya beragam ya Bu. Tentunya sebagai guru saya juga menyiapkan alat pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi murid baik yang lengkap maupun yang kurang. Nah, di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran berupa seperti
hiburan Oh, iya. melihat Oh. ataupun tanaman tumbuhan yang saya sediakan langsung untuk anak bisa melihat secara langsung bagaimana tumbuhan itu ada di sekitar mereka. Selanjutnya saya juga akan membagi kelas dalam beberapa kelompok sehingga anak-anak yang sudah bisa dan juga belum bisa akan mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut secara bersama-sama. Tidak ada yang benar. Ya bagus, bulan berarti sudah lengkap sekali ya. Ada perbedaan LKPD juga berarti ya untuk anak-anak yang cepat dalam menangkap pembelajaran, untuk anak-anak yang kurang dalam menangkap pembelajaran, dan untuk anak-anak yang biasa saja atau tidak cepat dan tidak juga kurang ya di tengah-tengah seperti itu. Seperti yang saya lihat tadi juga sudah ada banner, sudah ada benda konkret yang mana merupakan alat peraga yang digunakan bulan, karena alat peraga tersebut bisa membuat anak itu mengalami sendiri ya. Kalau alat peraga konkret mereka bisa menyaksikan sendiri seperti itu ya Bu. Bagus sekali Bu. Jadi Bulan sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraga yang digunakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Ada beberapa siswa yang dapat LKPD yang tergolong sulit berarti ya Bu? Iya, karena pemahaman mereka bagus ya. Kemudian di sini juga saya melihat Bulan sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi Bulan sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, kira-kira dengan tadi sudah ada alat peraga, kemudian Bulan sudah mengklasifikasi tentang kesiapan belajar siswa. Kira-kira bantuan seperti apa yang nanti pada saat pembelajaran Bulan itu berikan kepada anak-anak? Nah, sebelumnya untuk media pembelajaran yang sudah saya gunakan itu anak-anak cenderung seperti biasa, jadi antusiasmenya itu masih standar. Oh, iya. Menurut saya itu mungkin ada bantuan-bantuan seperti teknologi untuk bisa teman-teman murid-murid di kelas 4 itu lebih antusias dan juga lebih memahami materi. Sehingga seringkali pembelajaran hanya didukung oleh media pembelajaran secara benda konkret atau secara cetak dan sebagainya. Untuk teknologi itu masih Tapi justru malah dengan menggunakan benda konkret anak-anak jauh lebih antusias ya. Mereka tadi mereka bisa menyaksikan sendiri. Ternyata akar itu fungsinya memang menyerap sari-sari makanan ya, letaknya di bawah seperti itu ya. Jadi memang keistimewaan dari benda konkret itu anak bisa menyaksikan sendiri seperti itu ya. Oke. Selain itu berarti nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran apa yang akan Bulan lakukan? saya fokuskan kepada murid gitu ya. Jadi seperti untuk mengetahui bagaimana bagian-bagian tulisan, saya siswa untuk bisa mengeksplorasi sendiri di sekitarnya, bahwa mencari sendiri bagian-bagian dari tumbuhan tersebut lalu mereka rakai itu menjadi sebuah pusaka. Oh bagus betul. Berarti mereka mengalami sendiri ya, mereka bisa menerangkan sendiri ya. Nah untuk tadi itu Bulan sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan dilakukan, persiapannya juga. Nah tentunya dari proses pembelajaran ini kan Bulan sendiri ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan gitu. Nah terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, tadi saya sampaikan di awal mengenai pengembangan murid ya dari kegiatan supervisi. Kira-kira sampai di sini nanti saya bisa membantu apa Bulan terkait dengan area pengembangan yang ingin Bulan capai? Jadi saya ingin meningkatkan area pengembangan bagaimana cara menyampaikan materi pada anak dengan lebih jelas supaya anak itu dapat menangkap. Apalagi saya itu masih tergolong sebentar di sini. Jadi untuk pengalaman bersama murid, bonding bersama murid itu masih banyak perlu waktu seperti itu. Nah biasanya pembelajaran yang menarik dengan benda konkret itu kan bisa membantu pembelajaran. Di sini karena kemampuan siswa beragam, maka saya akan mengembangkan kemampuan mengajar. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional di sini karena keragaman siswa banyak yang menjawab materi itu mudah ataupun sulit. Sehingga ada beberapa anak yang mengatakan guru ini sulit. Nah di sini saya juga mengajak bagaimana mengembangkan kemampuan siswa secara menyeluruh dengan keterampilan mengelola emosi. Bagus Bulan. Jadi yang saya tangkap di sini Bulan ingin mengembangkan kemampuan mengajar di bidang pedagogik dan profesionalnya ya. Kemudian yang kedua Bulan tadi mengatakan keterampilan mengelola emosi berkaitan dengan kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakter siswa ya. Karena ada anak yang sudah diterangkan berulang kali masih guru saya bermodal seperti itu kan ya. Nah itu keterampilan mengelola emosi seperti itu waktu Bulan. Iya. Baik, bagus sekali Bulan. Nanti insya Allah saya akan coba menggunakan teknik stop ya, dimana teknik itu nanti anak supaya fokus konsentrasi dulu. Setelah melakukan teknik itu baru nanti kita mulai lagi pembelajaran. Nah terkait dengan kompetensi yang akan Bulan tingkatkan, bagaimana strategi
dalam diri bulan untuk mencapai kompetensi tersebut? Anak pembelajaran ya Bu yang jauh lebih baik dan lengkap dari biasanya. Setelah itu media juga saya menggunakan media komputer juga Terkait dengan pembelajaran sosial emosionalnya bagaimana Bu? yaitu tadi saya menyiapkan peralatan pembelajaran lengkap supaya pada praktiknya saya bisa menyampaikan materi dengan jelas. Itu kan menggunakan kemampuan saya dalam menatap kemudian dalam menggunakan tindakan. Oh iya, bagus. Jadi yang saya tangkap tadi dari awal pembicaraan bahwa bulan menyampaikan bahwa adanya perbedaan juga ya dalam LKPD ya yang diberikan kepada setiap siswa. Iya. Di sini saya akan menyiapkan lembar kerja yang mantap ataupun mudah bagi siswa yang cenderungan. Nah, di sini saya belajar untuk mengoptimalkan sosial emosional saya dengan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, bagus sekali bulan. Jadi dari yang bulan sampaikan tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi untuk bagaimana cara mengelola emosi ya Bu. Jadi memang siswa itu karakternya berbeda. Bulan sudah melakukan strategi yang tepat yaitu untuk membedakan antara tugas yang diberikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi, ada tentang diferensiasi konten yang bahan belajarnya itu berbeda tadi ya untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk belajar cepat dan anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk belajar sedikit lebih lambat dari teman-teman. Kemudian nanti juga ada diferensiasi proses terkait dengan materi IPAS tadi yang Bulan sampaikan. Ada yang mudah, ada yang sulit. Baik, Bulan bagus sekali di sini saya nanti insya Allah akan membantu dalam rangkaian supervisi akademik ini dan di kegiatan observasi ini. Semoga Bulan dapat menerapkan apa yang sudah Bulan rencanakan semua nih. Dan nanti selesai kegiatan di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bulan. Jadi kira-kira nanti yang kita obrolkan apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana dari apa yang sudah direncanakan semua oleh Bulan. Nah, kemudian terkait rencana pengembangan diri Bulan dalam jangka waktu panjangnya, bagaimana dari kegiatan ini? Pelaksanaannya setelah jam ini ya, setelah agak tadi ya. Terima kasih Bulan, semoga tidak ada halangan apapun ketika nanti pelaksanaan coaching supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik nanti. Terima kasih Bulan untuk kerjasamanya. Sama-sama. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama rekan saya Ibu Anissa Nur Aisyah Wulandari. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan itu bisa jalan-jalan di sekitar kalian. Tumbuhan berarti apa? Yang biasanya kalian lihat hijau-hijau ya. Nah, terus selanjutnya tumbuhan ini mungkin kalian akan menganggap tumbuhan ini bukanlah makhluk hidup karena nggak bisa gerak sendiri Bu. Nah, tetapi sesungguhnya ya tumbuhan ini adalah makhluk hidup. Kenapa disebut dengan makhluk hidup? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Masih ingat? Dapat bergerak. Apakah tumbuhan bergerak Bu? Bergerak, tapi bergeraknya apa? Mengikuti arah cahaya matahari. Itu ada sebuah lembar kerja. Kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Lembar kerja ini berisi tentang, perhatikan ya, perintahnya agar kalian dapat mengisi bagian-bagian tumbuhan. Tujuannya adalah untuk mengamati bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, kalian di sini disediakan ada sebuah gambar, lalu nanti kalian akan mencari. Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah diisi semua bagaimana nama-nama dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dan juga fungsi-fungsinya? Sudah. Kalau sudah, coba satu kelompok bisa maju ke depan untuk menjelaskan ke teman-teman apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD kalian. Nah, coba boleh Mas Fatan dan juga Mbak Naila maju ke depan. Ayo maju ke depan. Jelaskan saja. Nah, perhatikan. Ada ke depan. Teman-teman yang lain perhatikan. Dibalik ke depan ya. Oke. Nah, ini ada teman. Selanjutnya ada bagian-bagian tumbuhan ada apa saja? Iya. Terus? Iya. Selanjutnya bisa dijelaskan Mbak Naila setiap bagian-bagian tumbuhan itu punya fungsi apa saja? Akan adalah minyak air dan nutrisi dari
hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.